Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, kami kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Indah Astuti, Novi Hidayah, dan Yulianti Francisca. Berikut kami akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi kemampuan menafsirkan dalam aspek pemahaman dengan kerangka understanding by design. Bentuk penilaian dan evaluasi pemahaman dalam kerangka understanding by design adalah berupa unjuk kerja, sehingga diperlukan perangkat untuk menilai 6 aspek pemahaman yang telah dibahas pada topik sebelumnya. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria adalah perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dan dinilai dalam unjuk kerja peserta didik. Kriteria dalam kategori yang tepat adalah kriteria yang dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari unjuk kerja, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Membuat kriteria menjadi rubrik. Rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap, yaitu 4 poin, 5 poin, 6 poin, atau apapun yang sesuai. Rubrik mendeskripsikan kriteria untuk setiap titik poin. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Jika respon penilaian hanya membutuhkan penentuan ya atau tidak, atau benar atau salah, daftar periksa yang digunakan hanyalah checklist. Rubrik harus dapat menjawab pertanyaan. Dengan kriteria apa unjuk kerja harus dinilai dan dibedakan setiap poin? Apa yang harus dicari untuk menilai kesuksesan unjuk kerja peserta didik? Bagaimana seharusnya tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman dijelaskan dan dibedakan dalam setiap poin penilaian? Berikut adalah 6 aspek penilaian berdasarkan rubrik. Yang dapat kita lihat dari tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, aspek-aspek atau kriteria rubrik penilaian kemampuan menafsirkan dalam UBD adalah: A. Bermakna menurut KBBI adalah memiliki arti yang mendalam. Maksudnya, interpretasi atau tafsiran yang disampaikan memiliki arti yang mendalam, yang diperoleh dari menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki peserta didik. B. Berbagai wawasan. Maksudnya adalah terdiri dari berbagai versi atau sudut pandang pengetahuan atau pengalaman. Tidak saklek hanya pada satu versi atau sudut pandang. C. Signifikan. Menurut KBBI adalah penting, relevan, atau berpengaruh. Maksudnya penafsiran yang dihasilkan peserta didik harus relevan, penting, berpengaruh,
atau secara sederhananya menyambungkan dengan konsep materi yang telah disampaikan. D. Ilustrasi. Maksudnya interpretasi atau tafsiran yang dihasilkan peserta didik dapat dibayangkan dengan gambaran yang jelas dan nyata. E. Membuat jelas. Maksudnya hasil penafsiran yang dihasilkan peserta didik membuat sebuah konsep materi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh penilaian dan evaluasi kemampuan menafsirkan. Berikut adalah cerita tentang si kikir dan emasnya. Seorang yang kikir menjual sebuah hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir. Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan mulai menggali dan menemukan segumpal emas dan dicurinya. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya, kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu. Dan bayangkan seolah-olah emas itu masih berada di sana. Bagi kamu, hal itu akan sama saja, karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya, karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." Pertanyaannya adalah, peragakanlah kejadian berdasarkan cerita di atas bersama teman sekelompokmu. Jelaskan pelajaran yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut. Nah, berikut adalah rubrik penilaian untuk aspek pemahaman menafsirkan. Dan yang terakhir adalah instrumen penilaiannya. Baiklah, apakah teman-teman sudah mengerti? Atau masih kebingungan? Yuk kita diskusi.